sebuah video yang beredar yang menyanggah bahwa Ubed itu bapaknya bukan Maimun. Ini kelihatan panik ya. Sebenarnya saya ini gimana ya, menganggap pernyataan itu adalah pernyataan sesat karena setiap redaksinya yang disampaikan pada video tersebut itu tidak berkelas dan tidak berkualitas, semua salah. Oke teman-teman, biar kita tahu seperti apa mereka di dalam menyampaikan video tersebut dan seperti apa kesalahan-kesalahan dari setiap pernyataan yang dia sampaikan pada video tersebut. Berikut videonya. Yang percaya dengan informasi ini bahwa di dalam kitab Al-Burqa Al-Musiqah ada sebuah syair yang mengandung pemaknaan atau mengandung informasi kalau Ubaid itu adalah anaknya Maimun atau Ubaidillah bin Maimun, bukan anaknya Ahmad. Oke teman-teman. Wa biwalidihil maimun Ubaidun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, nama ba'du. Saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya. Sahabat-sahabat sekalian, di video kali ini mari kita akan melihat bagaimana channel Zaini, yaitu Gus Zaini, ya menyebut di situ seperti itu, bagaimana Gus Zaini yang membantah bahwa yang mengatakan bahwa leluhur Ba'alawi atau orang tuanya Ubed itu adalah Maimun, yang begitu pede dan merasa seperti sangat pintar dan tidak akan bisa dikalahkan. Hari ini mari kita lihat bagaimana channel Zaini ini dirujak, ya, dikupas bahwa pernyataan beliau ini salah dan beliau pun sangat dianggap keilmuannya masih sangat minim. Mari kita lihat videonya bagaimana kita akan mengetahui bahwasanya orang tua Ubed yang katanya Ahmad Al-Muhajir ternyata ditemukan ayahnya bernama Al-Maimun, orang tuanya, leluhurnya atau leluhurnya, ya. Ya, diartikan ditemukan dari kitabnya As-Sakron, ya, Al-Burqa Al-Musiqah. Mari kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun berikutnya kami hari ini ingin menyapa teman-teman dan para follower, subscriber channel Ponpes Abu Syamsuddin Batu Akbar dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga hari kalian menyenangkan, amin. Baik teman-teman, banyak permintaan kemarin. Permintaan apa? Untuk menjawab sebuah video yang beredar yang menyanggah bahwa Ubed itu bapaknya bukan Maimun. Ini kelihatan panik ya. Sebenarnya saya ini gimana ya, menganggap pernyataan itu adalah pernyataan sesat karena setiap redaksinya yang disampaikan pada video tersebut itu tidak berkelas dan tidak berkualitas, semua salah. Oke teman-teman, biar kita tahu seperti apa mereka di dalam menyampaikan video tersebut dan seperti apa kesalahan-kesalahan dari setiap pernyataan yang dia sampaikan pada video tersebut. Berikut videonya. Yang percaya dengan informasi ini bahwa di dalam kitab Al-Burqa Al-Musiqah ada sebuah syair yang mengandung pemaknaan atau mengandung informasi kalau Ubaid itu adalah anaknya Maimun atau Ubaidillah bin Maimun, bukan anaknya Ahmad. Oke teman-teman. Wa biwalidihil maimun Ubaidun. Ini sekarang cukup membuat mereka panik. Ya, kenapa? Karena sudah ditemukan bahwa ada dalil yang menunjukkan kalau Ubed itu adalah anaknya Maimun. Nah, ini disanggah oleh katanya orang, ya tahu. Tapi sayang sekali level keilmuannya itu hanya sebatas Ja'a Zaidun Al-Fadil.
dan status karakternya itu menurut saya itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Ada 3 golongan manusia itu, di antaranya seperti dia, rajulun la yadri annahu la yadri. Jadi seorang laki-laki yang dirinya tidak tahu, dia tidak tahu terhadap dirinya bahwa dirinya itu tidak tahu. La yadri annahu la yadri. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terlihat jelas di dalam video tersebut bahwa dia itu kebingungan, teman-teman, di dalam menyanggah pernyataan bahwa Maimun itu adalah yang bapaknya Ubaid. Oleh karena itu katanya dia, pertama ya, sesederhana ini katanya, di dalam artinya di dalam membantah pernyataan kita itu sesederhana ini. Ya betul, memang sesederhana itu, karena pengetahuan Anda Bapak ya memang sederhana ini, jadi ya merasakan sesederhana itu. Yang perlu Bapak ketahui, katanya Bapak, siapa yang merujukkan domir itu ke depan Bapak? Domir itu Bapak ya, rujukannya itu ke belakang. Tidak usah kemana-mana Bapak, ada istighfar atau penasuk, tidak usah ke sana. Tidak ada orang yang berkata domir di dalam syair itu kembali ke Ubaid, tidak ada Bapak ya. Yang ada dengan bapaknya. Bapaknya siapa? Ya jelas apa sebelumnya Bapak, yang disebut di syair itu adalah Anwi Bapak. Ini dengan gagahnya Bapak, seolah-olah Bapak ini yang tahu. Maka saya coret mirah, di atasnya juga saya coret mirah. Wabi walidihi al-alawiyyu alawiyun. Di atasnya lagi saya coret mirah, katanya Bapak. Seolah-olah gagah dengan keiman Bapak, ternyata sederhana sekali. karena keiman Bapak itu sangat minim Bapak. Terus di atasnya wabi walidihi sufiyu atau sufi boleh enggak Bapak? Alawiyin, aliyin. Allah, baik teman-teman. Jadi pertama kesalahan dia itu mengira bahwa ya orang yang menetapkan bahwa Al-Maimun itu adalah Ubaid, yang merujukkan domir itu kepada Ubaid. Itu kesalahan yang pertama. Terus kesalahan yang kedua, si bapak itu yang katanya luar atau yang terkenal dengan Gus Kasihan, itu katanya beranalogi, seandainya wabi waladihil Maimun Ubaidin atau Ubaidun, itu boleh katanya, baru ditemukan bahwa ini Ubaid ini anaknya Maimun. Dia tadi menyalahkan kami karena domirnya menuju ke depan, ke belakang, katanya dia. Nah, di analoginya dia, wabi waladihil Maimun, dan dengan anaknya dia, siapa dia? Al-Maimun, kembali ke Al-Maimun ke depan, nggak ke belakang. Atau bisa itu istilah kembali ke belakang nggak ke depan, boleh nggak apa-apa ya. Sebaliknya ya boleh nggak apa-apa, yang bebas ini, terserah yang menyikapi atau terserah yang memahami. Ini teman-teman, kalau kualitas keilmuannya itu tidak mapan seperti ini. Dia beranalogi, seandainya ibarahnya itu atau syairnya itu wabi waladihil Maimun Ubaidin, katanya itu boleh ditetapkan bahwa Ubaid itu anaknya Maimun, yang artinya dengan anaknya dia, katanya dia itu Maimun itu Ubaid, katanya. Subhanallah. dan dia juga karena tidak tahu bahwa khobar itu boleh ke depan, tidak tahu nih. Makanya dia menakdir huwa wabi walidihi al-Maimun wa huwa Ubaidun, katanya kalau mau dibaca Bapak. Ingat Bapak, jadi taqdimul khobar, ya boleh mendahulukan khobar itu kecuali ada musawir. Dengan musawir Bapak yang memperbolehkan. Apa diantaranya? Diantaranya itu syibhu jumlah Bapak. Syibhu jumlah itu apa? Dhorof dan jar majrur Bapak. Jadi ini wabi walidihi ini adalah jar majrur Bapak. Nah, di sini adalah khobar muqaddam Bapak. Bukan lagi dari kitabnya ini. Terus Ubaidun itu mubtada muakhir Bapak. Jadi artinya kalau bahasa Jawa ya, lan iku dengan bapaknya dia. Siapa dia itu? Ya orang sebelumnya Bapak Alwi. Siapa? Itu utawi Ubaid. Ini mubtada muakhirnya Bapak. Dengan bapaknya dia adalah Ubaid. Siapa Ubaid? Itu Al-Maimun. Di sini teman-teman fokus pembahasan kami. Al-Maimun, dia menyebutkan Al-Maimun itu sifat ahlul yamin, katanya. Pandangan kami Al-Maimun itu adalah nisbat nasabnya. Dari mana kami menyebutkan seperti itu? Dari redaksi sebelumnya, syair sebelumnya.
wa biwalidihi al-alawi alawiyun. Di situ. Jadi di sini Ali Asyakran ingin menceritakan bahwa Alawi itu al-alawi yang gelar nasab yang akan dipakai oleh semua keturunannya. Faktanya sekarang keturunannya semua Bani Alwi al-Alawi. Robito al-Alawi RA. Situ Bapak ya. Ini khobar Bapak. Asyakron mau mengasih kabar bahwa Alawi itu adalah zat mereka atau leluhur mereka yang paling masyhur yang kemudian akan dijadikan gelar nasab anak cucunya Alawi. Oleh karena itu di dalam syairnya wa biwalidihi al-Alawi. Dengan bapaknya Ali itu al-Alawi yang akan menjadi gelar nasab mereka itu adalah Alawi. Seperti itu Bapak ya. Ini yang kedua Bapak. Terus yang ketiga, Bapak ingin memaksakan kehendak. Bapak itu ingin memaksakan kehendak bahwa Al-Maimun itu adalah sifat, maka yang di atasnya bait yang sebelumnya wa biwalidihi dan dengan bapaknya As-Sufi Aliun. Nah, katanya Bapak ini sifat yang sufi. Ini apa ya, bukti itu memaksakan kehendak ini bukan sifat Bapak, ini gelar. Seperti ini Al-Maliki, Al-Hasani, Al-Maliki itu bukan sifat Bapak, tapi nisbat kemadhabannya itu kepada Imam Malik. Al-Hasani itu juga bukan sifat Bapak, Al-Hasani itu adalah nisbat nasabnya. Makanya kalau Al-Maliki madhaban, Al-Hasani nasabnya. Seperti itu Bapak. Cara memahaminya itu seperti apa. Terus kemudian Bapak menegaskan di dalam videonya, katanya Bapak ya, katanya Bapak, alam itu tidak boleh ada alnya. Makanya Al-Maimun itu bukan alam katanya Bapak. Kenapa? Karena ada alnya. Itu sifat ya. Itu katanya Bapak. Oke, dengan Bapak kecuali ada dari beberapa alam itu yang bisa dikasih al seperti Al-Hasani. Nah, seperti itu Bapak ya. Ya benar seperti itu. Jelas tidak benar Bapak. Itu kok dari mana Bapak ambil? Tidak ada kan? Hanya sebatas pengetahuan Bapak. Kasih contoh Bapak. Oke, kalau Al-Hasani itu memang menurut Bapak ini adalah kekhususan. Terus sekarang kalau Al-Idrisi Bapak, Al-Idrisi itu alam Bapak, diambil dari Sayyid Idris yang mungkin Bapak dengan nama Nabi Idris, alam Bapak. Tapi setelah dipakai untuk menjadi nisbat nasab, maka di sini ditambah al Bapak, Al-Idrisi. Terus Musa Bapak, setelah Musa itu dijadikan nisbat nasab, maka Musa itu menjadi Al-Musawi Bapak. Paham ya Bapak? Oh, kalau Bapak nanti masih membantah, oh itu kekhususan. Oke, saya Bapak, saya sendiri, kakek saya misalnya yang paling masyhur adalah Damanhuri Bapak. Saya bilang Ja'far Shadiq bin Fauzi Al-Damanhuri, boleh Bapak. Iya, yang lain juga mau pakai nisbat nasabnya dari leluhurnya yang terkenal, ya boleh Bapak, tidak haram Bapak. Itu tidak haram. Terus kalau Bapak ingin tahu kenapa kami ini bisa menetapkan bahwa Maimun itu adalah bapaknya Ubed, kenapa Bapak? Tanyakan dulu dong, jangan menyanggah sebuah pernyataan yang Bapak tidak tahu atau ilmu Bapak tidak nyampe ke pernyataan itu. Menurut kami Bapak, Al-Maimun itu adalah nisbat nasabnya Ubed kepada bapaknya yang masyhur. Maimun itu masyhur Bapak. Maimun itu yang pertama populer dengan pelayan 3 imam, pendamping 3 imam Bapak dari Ahlul Bait. Terus Maimun itu dikenal sebagai muhaddis yang sikoh, itu menurut versi Syiah Bapak, seperti Al-Kulaini yang mengambil hadis dari Al-Maimun. Terus menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah termasuk Imam An-Nasai Bapak dan Abu Nuaim, Maimun itu tidak sikoh dan hadisnya tidak bisa diambil atau dibuat hujah
karena banyak hadis-hadis yang karangan sendiri atau dibuat-buat oleh Maimun, dan juga banyak pernyataan-pernyataan Maimun yang kontroversi, yang menjatuhkan Islam dan agama, Bapak. Maimun itu oleh sejarah ulama terdahulu dikenal dengan tokoh Yahudi, jadi yang berpura-pura Islam, karena bapaknya Maimun itu Dison. Ini di dalam riwayat bapaknya Maimun itu banyak, Bapak. Ada yang bilang Al-Majusi, ada bilang yang Yahudi, tapi yang paling dikuatkan itu Al-Yahudi, Bapak. Jadi dia itu masuk Islam, berpura-pura Islam hanya untuk menghancurkan Islam dari dalam, Bapak. Itu Al-Maimun, Bapak. Oleh karena itu praktek politiknya Maimun itu sama persis dengan praktek politiknya Yahudi, Bapak. Dan pola dakwah terus dan akidahnya itu juga sama persis dengan akidahnya Yahudi, Bapak, yang mengagung-agungkan leluhur. Bahkan dalam satu pernyataan ini, saya nanti akan mengutip anaknya Maimun, Ubed ini, Bapak. Ubed ini, Bapak, bilang bahwa baginda Nabi itu bukan khatamun nabiyyin. Ya, jangan khawatir, Bapak. Sudah kami susun, sudah kami tulis semua itu dari sejarawan itu. Kalau Ubed itu adalah anaknya Maimun. Dengan apa, Bapak? Istidlal. Ini istidlal, Bapak, ya. Bapak tahu istidlal? Apa definisi istidlal? Saya yakin Bapak tidak tahu. Baik, itu berbagi ilmu, Bapak akan saya jelaskan. Baik, teman-teman, ini ya istidlal, teman-teman. Banyak orang ini hanya bisa baca kitab seperti Bapak ini, teman-teman. Hanya bisa baca kitab dan mengartikannya, tidak tahu bagaimana memahami ibarat dari kitab tersebut, setiap lafaz dan ibaratnya. Ini yang sulit. Kalau cuma hanya baca kitab, ya insya Allah santri-santri saya di pondok, coba lihat di channel YouTube Pondok Pesantren Abu Syafruddin itu, dari kelas 4 MI Madrasah Ibtidaiyah itu sampai kelas 6 itu sudah hebat kalau cuma baca kitab. Kalau tidak percaya, cek langsung di lomba-lomba baca kitab. Bahkan kemarin itu kami mengutus 3 santri lomba baca kitab. Di Pamekasan itu, ya alhamdulillah ada yang juara 2, ada yang juara 3, enggak juara 1, tapi itu sudah cukup. Ya, santri saya itu untuk baca kitab. Nah, di sini istidlal, teman-teman. Istidlal itu definisinya, ya khusus kepada Bapak yang ada di video itu. Istidlal itu, Bapak, definisinya fahmu amrin min amrin. Pemahaman sesuatu lafaz atau sesuatu ibarah dari ibarat yang lain, dari lafaz yang lain. Atau pemahaman lafaz dari arti, atau bisa menetapkan arti dari lafaz. Itu istidlal. Fahmu amrin min amrin. Contohnya, kadilalatil lafdil Maimun ala maknahu alladhi huwa dad. Ini contohnya, ya. Seperti penunjukan lafaz al-Maimun itu atas maknanya, atas artinya, bahwa lafaz Maimun itu adalah al-dad. Ini jadi artinya lafaz Maimun itu memberi petunjuk atau dalil atas maknanya, yaitu zatnya Maimun al-Qaddah. Baik, kalau Bapak nanti bantah, oh ya itu kan pendapat kamu, kalau pendapat saya beda. Oke, di dalam kitab usul itu, Bapak, an-nadhar al-fikri, pendapat yang keluar dari pola pikir yang rasional. Itulah, Pak, ya. Jadi oleh karena itu para ulama al-usuliyin, ulama usul itu membagi pendapat itu 2 bagian, Bapak. Yang pertama, pendapat yang sahih. Pendapat yang sahih itu seperti apa, Bapak? Yang sesuai dengan dalil-dalil dan korinah-korinahnya. Terus yang kedua, pendapat yang fasid, pendapat yang rusak, Bapak. Pendapat yang rusak itu seperti apa? Pendapat yang rusak atau pandangan yang rusak itu yang tidak sesuai dengan dalilnya, seperti yang Bapak sampaikan di video Bapak. Tidak sesuai, Bapak. Kalau as-sufi sama Bapak dibilang sifat, itu tidak sesuai, Bapak. Iya. Kalau sekarang, ya, ada orang bilang al-Hanafi itu sifat, bukan, Bapak. Itu gelar dari madhabnya, Bapak. Iya. Asy-Syafi'i mau dibilang sifat, ya bukan, jelas bukan, Bapak. Gimana, Bapak ini? Jadi begini, ya, kualitas para kurir-kurir
pembela nasabah Nabi itu tidak paham dalil dan istidlal. Astagfirullahaladzim. Adillah itu ada dua Bapak ya. Silahkan di motor aja kita usul. Ada lafdiyah, ada non lafdi Bapak. Yang tidak lafdi ya. Terus yang lafdi ada tiga Bapak. Iya. Ada iya atau bi'i akliyah Bapak. Oleh karena itu ya rujukan kami dan alat istidlal kami itu Bapak, ini adillah lafdiyah Bapak. Sebuah lafaz yang menunjukkan makna kalau itu zat bukan sifat Bapak. Ini dibantu Bapak dengan korena-korena penjelasan dari kitab-kitab sejarah Bapak. Seperti Ali As-Sakron mencangkokkan nasabnya Ubaid ini kepada Ahmad bin Isa itu melalui atau berdasarkan korena dari kitab sejarah, yaitu As-Suluh fi Tabaqatil Ulama wal Muluk gitu Bapak, karya Al-Janadi. Nah sekarang Bapak, dan itu bermasalah Bapak, karena Ubaid yang dimaksud oleh Ali As-Sakron itu di Al-Janadi ditulis Abdullah Bapak. Oke, nggak masalah katanya itu ditafsir. Nah ini yang menarik Bapak, saya temukan ya Bapak. Oke, saya temukan ya bahwa Ubaid bin Maimun Al-Qaddar itu mempunyai nama dua Bapak. Sudah ada catatannya, jangan khawatir, akan saya tulis nanti satu persatu Bapak dengan koordinatnya Bapak. Jadi Bapak ya, Ubaid itu memiliki dua nama, satu Ubaid, satu Abdullah Bapak. Ada Bapak, tulisannya ada, tanda-tanya ada Bapak, jangan khawatir, nanti saya tuliskan. Nah di sini ini bahasa tubuh Bapak. Ali As-Sakron menyebutkan bahwa Ubaid itu mempunyai nama dua Bapak, ini sama sudah Bapak, clear. Bahwa Maimun yang disebut dalam syair itu adalah Maimun Al-Qaddar Bapak. Nah, ini terus Bapak, Ali As-Sakron dalam kitabnya itu berbeda dengan sumbernya Al-Janadi. Al-Janadi itu dalam kitab As-Suluk itu tidak membahas Abdullah yang dimaksud oleh Ali As-Sakron Bapak, karena anak-anaknya itu beda Bapak. Kalau saya sangat berhati-hati Bapak agar apa yang saya tulis tidak membedai usulnya. Tidak, berhati-hati Bapak di sini. Kalau itu tidak Bapak harus hati-hati karena levelnya Bapak di bawah. Begitu teman-teman ya. Jadi ini cara istidlal teman-teman. Jadi kalau membaca kitab itu bukan hanya dibaca lafaz dan artinya teman-teman. Pahami dari setiap lafaz yang tertulis dalam sebuah pernyataan atau redaksi seperti itu. Nah, jadi kalau nanti Bapak, kamu ini mengada-ngada kalau bisa istidlal dengan lafaz, di mana itu rujukan kamu? Ini Bapak ya. Kita kembali kepada sejarah para sahabat. Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat untuk bertanya tentang tafsirnya surat Al-Fatah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Di sini Bapak, para sahabat sudah berbagai macam tafsir tapi tidak cocok kepada Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar memanggil Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas waktu itu masih muda Bapak, yang dijuluki oleh baginda Nabi. Abdullah bin Abbas itu fatan kahul lisanun saul qalbun akul. Itu fatan kahul itu Bapak saya artikan, kalau Bapak nggak paham ya. Fatan kahul itu adalah pemuda yang ganteng tampan Bapak. Itu Abdullah bin Abbas, suku baginda Nabi Bapak. Lisanun saul itu selalu bertanya Bapak. Itu Abdullah bin Abbas. Makanya mau bertanya sesat di jalan seperti Bapak. Jadi nggak bertanya dulu. Misalnya bertanya dulu nggak enak Bapak. Kenapa kalian kok bisa mengisbat Maimun itu sebagai bapaknya Ubaid? Tanya dulu dong kalau nggak paham. Akhirnya Bapak tersesat dalam pernyataannya sendiri. Begini teman-teman ya. Semoga ini apa yang saya sampaikan bisa memberi pencerahan dan penjelasan untuk mencerdaskan kalian agar tidak dibodoh-bodohi oleh kurir-kurir Mbak Nabi yang kapasitas keimanan itu sangat rendah. Ya. Dia bisanya ngelawak. Ya. Bisanya ngelawak. Oke lah kalau untuk lawan-lawan. Tapi kan kasihan Mbak Nabi yang sudah bayar kurir-kurir pembelanya itu ternyata kualitasnya seperti itu. Kualitas kaki lima, kasihan dong. Kalau saya jadi Mbak Nabi ya, kalau saya jadi RA saya pecat itu malu-maluin. Bisanya ngelawak. Kan malu-maluin Mbak Nabi itu. Ya Pak RA ya, kalau mencari pembela itu cari kualitas ilmunya itu yang sudah hebat. Biar tak malu-maluin seperti dia dong. Hanya bisanya ngelawak. Apa fungsinya dan faedahnya nanti kalau hanya bisa ngelawak? Apa bisa mencarikan dalil untuk menguatkan nasabah Nabi? Tidak bisa. Ya bisanya ngelawak. Framing, penggiringan opini seperti itu. Penggiringan opini teman-teman ya di sini. Dia di dalam videonya, kalau keimat itu tahu hakul yakin, katanya pasti tidak setuju. Dia menyebut keimat, bisa jadi Suliro, ya katanya tidak setuju. Keimat itu beda dengan Anda Bapak. Keimat itu adalah peneliti Bapak, bukan budaknya pendengar, bukan budaknya sama seperti Anda.
Nah, Kiai Iman itu meneliti kalau dalilnya cocok, korinahnya cocok dan sesuai, pasti Kiai Iman setuju Bapak. Tidak seperti Bapak ya hanya mendengar kemudian dibuat dalil, mendengarnya dibuat dalil. Ini analoginya seperti ini teman-teman. Bapak ini ada di video tersebut itu. Jadi tahunya hanya warna terong itu hijau. Itu teman-teman. Akhirnya ada orang yang bilang warna terong itu ungu. Akhirnya Bapak itu bantah. Oh, kamu salah, kamu sesat, kamu bodoh. Terong itu warnanya hijau. Kata siapa? Terong itu warnanya hanya hijau. Iya, menurut sepengetahuan saya, menurut yang saya lihat di rumah, di kampung halaman saya, kalau terong itu hijau. Yang bilang terong itu sesat, salah, seperti itu. Jadi dia tahunya hanya sifat, dan dia tahunya hanya alam itu ya sebuah nama, tidak bisa dibuat nisbah. Ya akhirnya dia itu bersikukuh dengan pengetahuannya yang minim itu. Kalau alam itu tidak bisa dikasih al, kalau dikasih al itu namanya sifat. Itu katanya dia teman-teman. Jadi jangan jangan terperdaya dengan orang-orang yang pengetahuannya masih minim. Ini yang dikhawatirkan oleh baginda dalam sebuah sabdanya. Ittakhudhu ru'asa juhalan fadullu wa adullu. Mengambil pemimpin atau pendakwah yang bodoh, maka dia sesat dan menyesatkan. Ini yang dikhawatirkan oleh baginda. Di sekarang banyak orang-orang yang tidak memiliki kapasitas keilmuan bicara dakwah di medsos-medsos. Akhirnya seperti ini. Mereka membantah sesuatu yang mereka belum paham atau yang tidak dipahami. Kemudian mereka menyalahkan orang-orang yang di atas mereka imannya. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Padahal dia sudah sadar bahwa katanya dia itu lebih baik daripada berbicara kalau tidak dalam kapasitasnya. Dia itu sadar, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu itu, dan tidak sadar bahwa dirinya itu saya tidak bilang bodoh ya, tidak tahu karena bahwa dirinya itu tidak tahu. Makanya rajulun la yadri annahu la yadri. Seandainya Bapak diam ya, Bapak sebenarnya saya tidak sampai hati membantah Bapak, tapi ini karena takut menyesatkan seperti apa yang disampaikan baginda Nabi, fadullu adullu, karena hanya takut menyesatkan umat. Oleh karena itu saya sanggah. Ya mohon maaf kalau bantahan saya ini menyinggung Bapak, mohon maaf ya, karena memang ini harus diluruskan Bapak ya, kalau tidak maka nanti bisa akan menyesatkan umat Bapak. Kalau Bapak tidak mempunyai kapasitas ya jangan berbicara. Benar apa yang disampaikan Bapak, diam itu asukutu syarat, diam itu selamat Bapak. Seandainya Bapak tidak menyanggah dan tidak membantah, tidak tahu orang-orang di media sosial ini atau subscribe-nya Bapak, followernya Bapak, tidak tahu kalau level keimanan Bapak itu hanya di sebatas Zaidun Al-Fatih itu ya, karena sekarang Bapak dengan gagahnya ingin menyanggah terhadap pernyataan yang kapasitasnya Bapak belum sampai ke sana ya, akhirnya orang-orang tahu kualitas keilmuannya Bapak, level keilmuannya Bapak. Ya katanya orang Madura, saporana Kiai saporan ya, bahasa Madura ya, karena dia orang Madura katanya. Jadi saya minta maaf ya, saya harus meluruskan apa yang Bapak sampaikan di video Bapak karena takut menyesatkan umat. Dan tujuan saya bukan menghina Bapak, enggak ya. Tujuan saya ini hanya ingin berbagi ilmu kepada Bapak yang Bapak belum tahu. Itu istidlal Bapak ya. Aksam tadi banyak Bapak, ada Ijmaliyah, ada tafsiriyah Bapak. Kalau ingin ngaji ke rumah ya gratis Bapak, itu Bapak ya. Kalau ngaji tentang dalil, ngaji tentang fikih, ngaji tentang mantik Bapak ya, mantik Bapak ya, ke rumah Bapak saya persilahkan 24 jam biar Bapak kualitas keilmuannya itu meningkat ya, biar Bapak nanti bisa cari kerjaan, menjadi kurir pembela, dibayar, enggak apa-apa. Kalau saya nggak usah bayar Bapak, ini gratis. Begini teman-teman, saya dulu belajar mantik itu sudah munamrok ya. Jadi saya ceritain ya, biar tambah pengalaman, ingin mengasih pengalaman. Di kitab Sulam itu, Sulam Munawar, bukan Sulam Taufik, Sulam Munawar kitab mantik, ada syair di sana 390-an lah. Saya dulu hafal. Saya setiap ngaji saya menghafalkan. Saya ngaji Alfiyah, saya hafalkan Alfiyah 1000 bait. Saya ngaji Subat ya, saya hafalkan 1000 lebih itu ya. Di Sulam Munawar ini dijelaskan bahwa pendapat ulama tentang mantik, ulama mazhab Syafi'i ya, saya tidak membahas mazhab yang lain. Ulama mazhab Syafi'i ini terbagi menjadi dua. Makanya di kitab baitnya Sulam itu dijelaskan Abnus Salahi wan Nawawi harrama wa qala qaumul yambawi ayyulama wal qawlatul masyhuratu sahihah jawazuha li kamilil qariha. Tiga. Ini dua berbeda, ada yang mengharamkan, ada yang menganjurkan. Yang mengharamkan adalah Ibnu Salah dan Imam Nawawi, ini mengharamkan.
Terus yang menganjurkan adalah Imam Al-Ghazali dan Imam Ar-Rafi'i. Yang dua-duanya ini pengikutnya Imam Romli. Terus yang tadi yang Ibnu Salah dan Imam Nawawi itu pengikutnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Terus wal qaulatul masyhuratu shahihah ini jumhur. Wal qaulatul masyhuratu shahihah. Qaul yang masyhur dan yang benar jawazuha, boleh belajar mantik itu bila diqoriha. Bagi kalau kaum intelektual misalnya mahasiswa dan santri lah, santri yang lebih khusus. Ini katanya Imam Ghazali, man lam ya'rifhu la thiqata fi ilmi. Barang siapa yang tidak tahu ilmu mantik, maka ilmunya tidak bisa dipercaya. Nah, seperti bapak ini tidak tahu beristidlal, tidak tahu memahami ibarah, jadi akhirnya ya tidak dipercaya. Tapi kasihan Mbak Alawi yang mempercayai bapak ini. Kalau saya jadi Mbak Alawi, saya pecah. Ilmunya tidak dipercaya karena tidak paham mantik. Begitu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya kami ini beristidlal. Yang pertama, kami ini beristidlal dari lafal Maimun ini. Yang dari lafal Maimun ini kemudian fahmu amrin, min amrin. Jadi dari makna lafal al-Maimun ini, dari lafalnya itu menunjukkan bahwa al-Maimun itu adalah orang, bukan sifat. Dari mana data-data pendukungnya? Dari kitab-kitab sejarah. Yang Ubaid itu sama dengan anaknya Maimun Ubaid yang memiliki dua nama, Ubaid dan Abdullah. Terus kemudian para ulama dahulu, para sejarawan memvonis bahwa Maimun Al-Qabdah itu adalah orang Yahudi dari karakternya. Nah, dari sini teman-teman, karakternya Ubaid ini sama dengan karakternya Maimun Al-Qabdah, atau sebagian keturunannya itu yang sombong sekali dan yang sifat dakwahnya itu mirip dengan orang-orang Yahudi. Oleh karena itu kami mengithbat nasabnya Ubaid ini kepada Al-Maimun ya karena ada kesamaan karakter. Nah, kembali kepada qaidah ilmu nasab di dalam kitab Rasail, khilafah. Khilafah itu ada dua, khilafah basyariyah dan khilafah athariyah. Khilafah basyariyah itu adalah kesamaan fisik, khilafah athariyah, saya ulangi, khilafah basyariyah itu adalah kesamaan fisik, khilafah athariyah itu adalah kesamaan karakter. Diceritakan dalam kitab-kitab sejarah bahwa banyak para ulama itu yang menganggap Ubaid ini adalah munharif, mengada-ngada di dalam agama. Al-Maimun bukan Ubaid, Al-Maimun. Bahkan banyak ulama juga yang mengatakan Al-Maimun itu yubihul munkarot. Al-Maimun itu apa? Yubihul munkarot, memperbolehkan banyak kemungkaran. Seperti ini Kunuzus Sa'adah, masalah susu dininya orang berkuasa juga yang dulu. Ini kan yubihul munkarot, sama enggak? Ayo, sama. ada si Gopur katanya kalau ada ditemukan di kitab-kitabnya Mbak Alawi bahwa imam itu meremas-remas susu, saya bayar 500 juta. Itu obaso itu namanya bukan meremas-remas, ini enggak, memencet dengan ujung jari katanya. Apa bedanya? Artinya kalau meremas nggak boleh, kalau memincit dengan ujung jari boleh, gitu ya. Lucu kan dia memperbolehkan sesuatu yang diharamkan, kan? Subhanallah. Ini diantaranya. Makanya isbat nasab Ubaid itu kepada Al-Maimun saya tulis di hurufat biar nyambung alasannya ini. Bapak kajian Maimun Al-Qabdah itu memperbolehkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Dan juga saya temukan juga di kitab mereka itu pegang-pegang kemaluan orang, yang laki-laki yang perempuan, hikmahnya katanya yang sudah dipegang itu terselamatkan dari zina. Waliyadzubillah. Juga di Kunuzus Sa'adah itu yang sudah diremes-remes dengan ujung-ujung jarinya itu katanya mengurangi syahwat zina. Hikmah. Sebuah hikmah yang sesat itu teman-teman. Iya, sorry ya. Nah, ini harus disampaikan. Itu adalah hikmah yang sesat. Dia masak susunya wasoduha yang dulu. Apa itu tidak sesat? Waduh, kalau itu udah bahaya itu. Nggak ditebas ya. Di babak belurkan itu pukul sampai remuk, bahaya istrinya mulai. Nah, ini makanya isbat itu nanti isbat nasab Ubaid Al-Maimun dengan data-data Qur'an, data-data pendukung baik dari sejarawan, dari para sejarawan Islam, sejarawan Muslim, dan juga dari kaidah ilmu nasab biar sesuai, biar tidak sama dengan isbat nasab yang di Asakron yang di Al-Bukhari Musiko itu.
yang hanya mengutip dari sejarah, kemudian mengisbat nasab, dan juga di buku Qarsan Nasab Ba'alawi yang hanya dari pengakuan juga para sejarah, tidak kembali kepada kaidah ilmu nasab. Seperti itu teman-teman. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga memberi pencerahan. Dan ingat, kenapa kami mengisbat nasab itu ya sesuai dengan dad dan madlul, sesuai dengan kaidah ilmu usul, dan juga sesuai dengan korena pendukung, data-data pendukung dari kitab-kitab sejarah, dan juga sesuai dengan kaidah ilmu nasab, yaitu al-qiyafah. Dan kepada Bapak yang ada di video ini, tolong Bapak ya, kalau tidak dalam kapasitasnya jangan berbicara tinggi, karena ini akan menunjukkan kapasitas dan kualitas keilmuan Bapak. Ya, kasihan pengikut Bapak nanti kecewa. Iya, ternyata yang saya ikuti ya Kiai ini hanya sebatas dia Zaidul Al-Fadilu. Seperti itu Bapak Ki. Ya, akhiran mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung. Akhiran Allahumma fiqh ila tumithori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sahabat-sahabat sekalian, saudaraku yang kami muliakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, dari video ini telah kita ketahui bersama dan akhirnya benar-benar di atas langit masih ada langit ya. Kita tahu bahwa yang selama ini Gozaini atau channel Zaini ini kekeh membela Ba'alawi dengan beberapa pernyataan-pernyataannya yang seolah beliau ini keilmuannya sangat sempurna dan tidak akan ada yang membantahnya. Ya, setelah kita ketahui bersama bagaimana Kiai Ja'far ini dari Batu Ampar ya, beliau sangat jelas memaparkan bahwasanya Ubaid itu adalah ayahnya bukan Ahmad Al-Muhajir, tapi ditemukan adalah Al-Maimun yang diambil dari nazom, yaitu As-Sakron ya, dari nazom karangan As-Sakron, yaitu kitab Al-Burqah Al-Musiqah. Ya, begitulah sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, benar di atas langit adalah masih ada langit ya. Jangan menganggap diri kita sangat sempurna keilmuan yang telah kita miliki. Nah, itu karena pasti ada kekurangan, ada kekeliruan dari apa yang kita ketahui, karena itulah mari kita jangan sampai sombong ya dengan ilmuwan yang kita miliki. Dan ternyata para pendukung-pendukung Kiai Haji Ma'ruf Utsman Al-Bantani ini bukan orang sembarangan, masih banyak orang-orang yang berilmu tinggi, yang jeli dalam memahami kitab-kitab dari ulama-ulama salaf ya. Oke, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.